Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Saya Marisha Gultom dan rekan saya yang bernama Elisa Borusilitonga. ini kami akan menjelaskan atau memaparkan pemanfaatan lingkungan hidup yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan prinsip ekofisiensi. Untuk slide pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pemanfaatan lingkungan hidup. Pemanfaatan lingkungan hidup yang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan yang memiliki prinsipnya sama, yakni bagaimana pembangunan yang dilakukan pada masa kini dilakukan agar tidak merusak lingkungan dan tetap dapat diwariskan untuk di masa yang akan datang dan dinikmati oleh generasi yang akan datang. Pemanfaatan lingkungan hidup yang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan adalah yang pertama, pemanfaatan lingkungan hidup yang maksimal. Yang kedua, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Yang ketiga, mengelola sumber daya alam sesuai dengan prinsip ekoefisiensi. Dan yang keempat, menghentikan sementara pembangunan fisik. Yang kelima, mengurangi anggaran untuk pembangunan fisik. Berikut ini adalah 5 pembangunan berkelanjutan di Indonesia, yaitu 1. Memberikan kemungkinan pada keberlangsungan hidup. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada sektor dan kegiatan lainnya untuk berkembang bersama di seluruh daerah. Yang keempat, meningkatkan dan melestarikan kemampuan serta fungsi ekosistem untuk memasok SDA, sumber daya alam yang ada di dunia ini. Dan yang kelima, menggunakan prosedur dan tata cara memperhatikan kelestarian, fungsi dan kemampuan ekosistem. Kemudian dapat kita lihat beberapa penerapan prinsip ekosistem dalam pemanfaatan lingkungan, yaitu yang pertama, prinsipnya ekofisiensi dalam pemanfaatan hutan, di mana melaksanakan pembibitan, sistem tentang tebang pilih, dan reboisasi, agar penebangan hutan secara liar atau illegal logging harus dihentikan. Yang kedua, prinsip ekofisiensi dalam pemanfaatan lahan pertanian dapat diterapkan dengan cara antara lain melakukan pemupukan, rotasi tanaman, dan pengolahan lahan lainnya. Yang ketiga, prinsip ekoefisiensi dalam pemanfaatan tambang. Dengan pemanfaatan tambang ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah penghematan dalam pemakaian yang selalu mengingat generasi penerus. Melakukan ekspor bahan tambang sebagai barang jadi atau setengah jadi. Mengadakan penyelidikan dan penelitian untuk menemukan daerah pertambangan baru bagi perusahaan yang mengusahakan adanya bahan pengganti, seperti pemakaian BBM diganti dengan tenaga surya, gas, atau alkohol. Dan yang keempat, prinsip ekoefisiensi dalam pemanfaatan air dapat diterapkan dengan melakukan usaha pelestarian air, seperti mempertahankan keberadaan hutan agar mata air tidak kering, terutama hutan di daerah hulu, sungai menjadi air sungai agar tidak tercemar, di mana pembangunan limbah industri sungai harus dinetralkan terlebih dahulu. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya terkait dengan prinsip ekofisiensi dalam pemanfaatan lingkungan. Prinsip ekofisiensi dalam industri, di mana diterapkan
untuk mencegah bahan dan energi yang tidak termanfaatkan dalam suatu sistem proses produksi terbuang menjadi limbah dan menyebabkan meningkatnya social cost untuk proses selanjutnya. Ini pun penerapan prinsip ekofisiensi dalam industri antara lain adalah meminimalkan penggunaan bahan baku dan energi, meminimalkan pelepasan limbah beracun ke lingkungan, menghasilkan produk yang dapat didaur ulang, dan memanfaatkan SDA atau sumber daya alam yang dapat diperbarui, serta mampu menghasilkan produk yang tahan lama. Yang terakhir adalah prinsip ekofisiensi dalam memenuhi kebutuhan sumber energi, di mana berbagai aktivitas manusia membutuhkan energi seperti batu bara, minyak bumi, geothermal, hidrokarbon, air, sinar matahari, angin, dan ombak. Permasalahan global ini adalah semakin berkurangnya cadangan minyak bumi dunia, maka sementara kebutuhan bahan bakar harus selalu tersedia. Penerapan prinsip ekofisiensi dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar antara lain adalah penggunaan sumber energi alternatif yang dapat diperbarui seperti tenaga angin, sinar matahari, air, dan biomasa, dan bahan-bahan organik lainnya. Nah, sesuai dengan penjelasan dan pemaparan yang sudah kami berikan, maka jawaban yang tepat untuk daya alamnya sendiri, yang dimana sesuai dengan prinsip ekofisiensi tersebut. Nah, di sini kami mengambil contoh dari prinsip ekofisiensi dalam pemanfaatan lingkungan terkait dengan industri. Di sini ada contoh industri kertas. Bahan baku yang digunakan berasal dari hutan produksi tebang pilih secara selektif sehingga kayu yang diambil betul-betul akan digunakan nantinya. Dalam proses penebangan kayu ini tidak termasuk tanaman dan satwa lainnya sehingga hutan produksi masih terus berproduksi secara lestari tanpa merusak hutan tersebut. Mesin pengolahan yang digunakan adalah mesin yang hemat bahan baku dan bahan bakar sehingga limbah yang dihasilkan tidak terlalu banyak dan tidak menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan. Air yang digunakan pun dalam proses industri ini tidak mengurangi kebutuhan air masyarakat sekitarnya. Misalnya, airnya tidak diambil dari sungai sekitar masyarakat. Air buangannya kemudian ditampung dan diolah kembali sehingga air yang dibuang ke sungai kualitasnya itu sama dengan air yang sebelumnya yang digunakan. Limbah bubur atau pulp dan debu kertas ditampung untuk kemudian digunakan sebagai biogas dan pupuk pertanian. Baik, di sini ada contoh nyata daripada prinsip ekofisiensi terhadap industri, di mana di sini ada limbah biomasa adalah bahan alternatif pembuatan kertas berkualitas inovasi mahasiswa FTP UB, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya. Nah, di Indonesia ini sendiri limbah biomasa potensinya itu sangat melimpah, tetapi penggunaannya belum optimal nih, khususnya di pedesaan seperti dari padi, gandum, jagung, akar, dan umbi, serta tebu, dan limbah-limbah peternakan, dan lain sebagainya. Nah, untuk pembuatan bubur kertas dan kertasnya ini sendiri, mereka memilih menggunakan bahan limbah biomasa dari sektor pertanian, lalu kemudian diolah dengan menggunakan alat SIBOMS. SIBOMS ini merupakan alat pembuatan bubur kertas dan kertas dengan menggunakan teknologi pulse electric field yang dirangkai dengan suatu rancang bangun alat bernama cellulose from biomass atau WAS atau disingkat dengan SIBOMS tadi. SIBOMS ini memiliki banyak keunggulan nih dibandingkan dengan metode yang banyak diterapkan di industri bubur kertas dan kertas saat ini, yakni dengan menggunakan metode kimiawi. Nah, mereka menggunakan limbah biomasa ini sebagai bahan baku kertas karena berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, jumlah limbah biomasa ini khususnya dari sektor pertanian dan perkebunan tidak didaya gunakan dengan baik, sementara
Hasil dari limbah biomasa ini per tahunnya mencapai 20 juta ton. Nah, padahal di dalamnya terkandung selulosa dengan kadar yang sangat tinggi. Selulosa inilah yang menjadi suatu indikasi atau bahan penting dalam pembuatan produksi kertas. Nah, semakin tinggi kadar selulosa dalam pembuatan bubur kertas ini, maka akan menghasilkan kertas dengan kualitas yang lebih baik pula. Nah, dengan ini dari mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Sriwijaya tadi mengharapkan dengan adanya T-BOMS ini dapat membantu mewujudkan visi industri hijau yang terintegrasi dengan industri 4.0 dan juga mensejahterakan para petani dengan tetap meningkatkan proses produksi yang selaras dengan penjagaan terhadap lingkungan sekitar. Nah, sekian yang dapat kami berikan atau kami paparkan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.